Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Baca surat Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian dibahas ya siapa saja yang hari ini masuk, siapa saja yang izin, dan siapa saja yang sakit. Memulai ya, dengarkan baik-baik. Irma, Anke, Bella, Emi, Sabrina, Vina, Vivi, Jihad, Tri, Sofa, Sofi. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan semoga teman kita yang berhalangan hadir atau sakit segera diselesaikan masalahnya dan segera disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Kok lemes sih? Ayo lagi, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ayo, berdiri yuk. Kita lakukan tepuk semangat supaya sebelum kita memulai pembelajaran kita sudah bersemangat. Ya, ayo berdiri. Berikan ibu ya. Tepuk semangat. 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 Gitu ya. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat semua ya. Jadi kita sudah siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang tahu hari ini kita mempelajari materi apa anak-anak? Ya, betul sekali. Jadi hari ini kita mempelajari tentang jinayah dan hikmahnya. Jinayah sendiri memiliki arti ilmu yang mengatur segala hal tentang larangan dalam syariat. Dapat disimpulkan bahwa jinayah ini adalah aturan dalam hukum pidana Islam. Pada kali ini kita membahas mengenai pembunuhan dan penganiayaan. Dalam hukuman pembunuhan dan penganiayaan itu terdapat 3. Yang pertama yakni qisas, yang kedua ada diyat, dan yang ketiga ada kifarat. Pada pagi hari ini ibu akan membahas tentang diyat. Kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan peserta didik dapat 1. Memahami diyat secara komprehensif sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Yang kedua, yakni dapat menumbuhkan kesadaran agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela, diantaranya yakni membunuh dan menganiaya. Dan yang ketiga, yakni dapat menumbuhkan karakter yang baik sesuai dengan syariat dan tuntunan agama Islam. Pada pagi hari ini kita mempelajari tentang materi diyat. Di antaranya yakni yang pertama pengertian diyat, yang kedua yakni sebab-sebab diyat, yang ketiga yakni macam-macam diyat, dan yang terakhir yakni hikmah diyat. Kemudian yang pertama yakni pengertian diyat. Diyat secara bahasa memiliki arti denda atau ganti rugi. Diyat secara istilah memiliki arti sejumlah uang yang diberikan kepada keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa diyat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh perilaku pembunuhan yang diberikan kepada keluarga korban yang telah memaafkan perilakunya. Adanya diyat ini merupakan pengganti dari qisas. Kemudian yang kedua yakni sebab-sebab diyat. Perilaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan diwajibkan untuk membayar diyat atau disebut dengan denda sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang pertama yakni orang
yang sengaja membunuh tetapi sudah dimaafkan oleh keluarga korban. Maksudnya adalah di sini keluarga korban sudah memberikan maaf kepada perilaku pembunuhan tersebut. Jadi, pembayaran diat ini pengganti dari kisos. Kemudian yang kedua yakni pembunuhan yang tidak disengaja. Kemudian yang ketiga yakni pembunuhan yang melarikan diri. Jadi dia harus mengganti dengan diat atau denda sejumlah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Kemudian yang ketiga yakni macam-macam diat. Diat terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni diat mughalladhah atau disebut dengan diat berat. Kemudian yang kedua yakni diat mukhaffafah atau disebut dengan diat ringan. Kemudian macam yang pertama yakni diat mughalladhah atau dikatakan diat berat. Diat ini dibayarkan oleh perilaku pembunuhan yang dilakukan oleh sengaja kepada keluarga korban dan sudah mendapatkan maaf dari keluarga korban. Pelaku diat mughalladhah ini harus membayar denda sebesar 100 unta. Dengan rincian yang pertama yakni 30 unta hikko, unta betina berumur 3-4 tahun. Yang kedua yakni 30 unta jats'ah, unta betina berumur 4-5 tahun. Yang ketiga yakni 40 unta hiffah, unta yang sedang hamil. Orang yang wajib membayar diat diantaranya yang pertama, perilaku pembunuhan dilakukan sengaja dan sudah dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua yakni tindak pidana pembunuhan dilakukan di tanah haram, Mekah. Kemudian yang ketiga yakni tindak pidana pembunuhan dilakukan pada Ashhurul Hurum, yakni pada bulan Muharram, Rejab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian macam yang kedua yakni diat mukhaffafah atau biasa disebut dengan diat ringan. Diat ini diat yang dibayarkan kepada keluarga korban dengan jumlah 100 ekor unta. 100 unta yang terdiri 1. 20 ekor unta hikko atau unta betina berumur 3-4 tahun. Yang kedua yakni 20 ekor unta jats'ah, unta betina berumur 4-5 tahun. Yang ketiga yakni 20 ekor unta ma'had atau unta betina yang berumur lebih dari 1 tahun. Kemudian yang keempat yakni 20 ekor unta bintalabun atau unta betina yang berumur lebih dari 2 tahun. Dan yang kelima yakni 20 ekor ibna labun atau unta jantan yang berumur di atas 2 tahun. Orang yang wajib membayar diat mukhaffafah atau diat ringan diantara lain yaitu pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Alhamdulillah sudah Ibu jelaskan ya materi mengenai diat, mulai dari pengertian, sebab-sebab terjadinya diat, kemudian macam-macam diat. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Ibu panggil namanya dan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 Firna, Anka, Vina, Bella. Kelompok 2 Jihan, Tri, Sofi, Iki. Kelompok 3 Emi, Sabrina, Laila, Lila. Baik, sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing ya. Jadi setelah ini perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil pertanyaan di Ibu ya. Jadi di kertas ini setiap kelompok mendapatkan pertanyaan yang berbeda. Kalian diberi waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di kertas ini. Bisa mencari dari internet, di buku, atau sumber belajar lainnya. Nanti setelah waktu 10 menit sudah habis, Ibu minta perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya bersama Ibu di depan sini ya. Baik, Ibu panggil dari kelompok 1, silakan diambil. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan dikerjakan. Ya, bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Ya, pintar. Kelompok 2, udah ditanyakan? Oh,
Ya, ini sudah betul. Tapi ini terlalu dikit, ditambahi lagi ya dengan pendapatnya sendiri. Jadi, sumber dari internet atau buku itu diambil intinya, nanti dijelaskan dengan bahasanya sendiri supaya bisa banyak jadinya. Ya, nomor 3. Oh ya, sudah bagus, ini sudah banyak. 10 minutes later. Nah, waktunya sudah habis ya anak-anak. Ibu minta perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok pertama yang maju yakni kelompok berapa, ayo? Kelompok 2 dengan pertanyaan yakni, jika seorang pelaku tindak pidana pembunuhan adalah seorang yang fakir dan ia telah dimaafkan keluarga korban, apakah wajib baginya membayar diyat mughalladhah? Berikan pendapat kalian. Ya, silakan kelompok 2 menjawab. Ya, jawabannya betul sekali. Dalam Islam, meskipun tindak pidana pembunuhan tersebut orang yang fakir, akan tetapi dia harus tetap membayar denda mughalladhah, yaitu berupa 100 unta kepada keluarga korban atau berupa sejumlah uang yang sudah ditetapkan. Pembayaran tersebut dapat diangsur dalam waktu 3 tahun. Alhamdulillah, ketiga kelompok pada pagi hari ini sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik dan benar. Kelompok terbaik jatuh pada kelompok berapa, ayo? Kelompok 2, beri tepuk tangannya. Ya, yang lainnya tidak usah berkecil hati ya. Ada yang ditanyakan dari materi pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak? Dari materi diyat? Jika ada, silakan bertanya ya. Jadi semuanya paham ya di sini? Kemudian ibu beri kesimpulan pada materi diyat pada pagi hari ini. Hikmah dari adanya hukuman diyat adalah untuk kepentingan kedua pihak korban dan pihak pelaku. Dengan membayar denda secara damai kepada keluarga terbunuh, maka pembunuh akan merasakan kehidupan yang baru, yang aman, dan pembunuh dapat merasakan bertaubat ke jalan yang benar, serta dapat menyadari betapa pentingnya kehidupan dalam hidup ini. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini sudah usai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu minta setiap orang memeriksa loker masing-masing dan pastikan loker tersebut bersih, dan apabila ada sampah mohon dibuang di tong sampah. Ibu beri waktu untuk berkemas untuk pulang. Ya, sudah selesai ya. Baik. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.